Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong Gereja Santa Monica dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Kali ini bersama saya Reni Wayong. Hari ini Rabu 8 September, bacaan Injil diambil dari Matius bab 1 ayat 1 sampai 16 dan ayat 18 sampai 23. Hari ini juga merupakan peringatan hari kelahiran Santa Perawan Maria. Ketika kita membaca perikop ini, terlihat jelas sejarah panjang yang ditunjukkan lewat silsilah tersebut dan mencapai puncaknya pada saat kelahiran Yesus. Matius mengawali pernyataannya di ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam silsilah ini, jati diri Yesus tidak dimulai dari Daud, tetapi dari Abraham, leluhur bangsa Israel, bapa segala bangsa yang terberkati dan namanya begitu masyhur. Dari Kejadian 12 ayat 2. Dengan kata-katanya di ayat ini, Matius ingin menunjukkan bahwa pemeran utama yang akan ditampilkan dalam Injilnya bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Selanjutnya, kalau kita cermati dalam silsilah tadi, nama-namanya ternyata tidak melulu nama-nama pria. Di situ ada disebut nama Tamar, Rahab, Ruth, dan istri Uria. Dalam hal ini, Batsheba. Keempat wanita ini berasal dari luar bangsa Israel. Nama Maria baru muncul di akhir silsilah. Tamar adalah wanita Kanaan yang telah menjebak Yehuda, mertuanya, untuk mendapati keturunan. Rahab dikenal sebagai pelacur Yeriko yang telah membantu mata-mata Israel. Dan Ruth, seorang putri Moab yang lalu menjadi istri Boas, kakek buyut Raja Daud. Sedangkan Batsheba yang adalah istri Uria yang kemudian direbut oleh Daud, lalu kemudian melahirkan Salomo. Matius tidak mengisahkan secara panjang lebar kisah kelahiran Yesus seperti di Injil Lukas. Cukup singkat saja dengan menyatakan bahwa Maria tunangan Yusuf mengandung dan melahirkan. Lalu Yusuf memberi namanya Yesus yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Kepentingan Matius adalah ingin menginformasikan siapa sebenarnya Yesus dan asal-usul ilahi Yesus, di mana ia dikandung dari Roh Kudus, lahir sebagai pemenuhan janji Allah, dan sebutannya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Pemenuhan janji ini sudah tertuang dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam bacaan pertama kita hari ini, Mika bab 5 ayat 1-4a juga sudah disinggung. Kalau dalam Injil Lukas, peranan Maria teramat penting pada kisah kanak-kanak Yesus. Tetapi dalam Matius, Yusuflah yang berperan aktif. Allah pun menyatakan identitas Yesus kepada Yusuf, bukan kepada Maria. Yusuf adalah orang yang benar, memiliki karakter terpuji. Ia mengerti hukum-hukum Tuhan, sehingga tidak mau merusak pertunangannya dengan Maria dengan kesenangan daging. Dia persiapkan perkawinannya dengan kekudusan. Kehamilan Maria yang di luar nikah menjadi peristiwa yang mengejutkan bagi Yusuf karena tidak masuk dalam rencananya. Yusuf yang tahu hukum bisa saja menyeret Maria ke pengadilan dengan tuduhan perzinahan. Risikonya Maria mati karena dihukum rajam. Yusuf menghadapi pilihan berat. Sepertinya ia harus mengakhiri pertunangannya dengan Maria. Ia merasa sudah tidak punya jalan keluar terbaik, walaupun ia sangat mengasihi Maria. Namun, perceraian secara diam-diam menjadi solusi terbaik untuk tidak mempermalukan nama Maria. Sebelum maksud Yusuf kesampaian untuk menceraikan Maria, Allah memberikan jalan keluar kepada Yusuf melalui mimpi. Dalam Perjanjian Lama, mimpi juga merupakan sarana komunikasi ilahi. Seperti kisah Daniel,
ketika mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, dan Yusuf anak Yakub dengan mengartikan mimpi Raja Firaun. Mereka mendapat jawaban lewat mimpi atau penglihatan. Kita kembali ke Yusuf tunangan Maria. Ketika Yusuf tertidur, barangkali kelelahan berpikir bagaimana ya caranya menceraikan Maria. Lewat mimpi, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya dan meneguhkan hatinya bahwa kehamilan Maria merupakan kehendak Allah untuk menggenapi janjinya menyelamatkan manusia. Pesan malaikat Tuhan menjadi perintah Allah bagi Yusuf yang bukan cuma untuk didengar, tapi dilaksanakan. Dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidur, Yusuf melaksanakan apa yang telah difirmankan kepadanya. Disinilah terlihat nyata ketulusan hati Yusuf dan ketaatannya melakukan kehendak Allah. Dia mengabaikan kepentingan pribadi dan reputasinya. Lalu Yusuf tanpa bernegosiasi lagi langsung mengambil Maria sebagai istrinya dan tetap menjaga kekudusan sampai bayi Yesus lahir. Tindakan Yusuf merupakan respon iman. Ia menerima penugasan Allah sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalaninya dengan bertanggung jawab. Yusuf mengambil jalan hidup yang membawa kebahagiaan bagi hidupnya, bagi hidup Maria, dan bagi kita sekalian umat manusia. Mari kita mengambil hikmah dari apa yang dilakukan Yusuf, bahwa panggilan dan keikutsertaan dalam pekerjaan Tuhan janganlah diterima sebagai beban, melainkan harus menjadi sebuah kehormatan yang dilaksanakan dengan ketulusan hati dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa di kabar sukacita berikutnya. Per Mariam et Jesum, melalui Maria menuju Yesus.